Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 semangat. Teman-teman SD 6, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini Pak Idris mau ngasih pembahasan atau penjelasan terkait dengan modul Bahasa Sunda Week 4. Nah, sekarang tuh sudah masuk week 6 ya teman-teman. Nah, karena kita belum sempat belajar bahasa Sunda, sudah 2 pekan ini, makanya Pak Idris mengirimkan video ini untuk teman-teman simak baik-baik di rumah, kemudian sambil melihat modulnya ya. Silakan teman-teman siapkan dulu modulnya, modul bahasa Sunda week 4. Nanti kita bersama-sama dengan Pak Idris akan menerjemahkan. Dan teman-teman simak baik-baik, kalau ada yang sekiranya penting dicatat silahkan dicatat. Dan nanti langsung diisi worksheetnya, karena kan ada worksheetnya ya teman-teman nih. Ada yang harus diisi, oleh karena itu teman-teman harus menyimak dengan baik ya. Oke, ini di modul week 4 ini teksnya masih terkait dengan maca cerita pondok anak Sirengge. Jadi ini adalah lanjutan teman-teman, lanjutan yang bahasa Sunda di week kedua. Ini Pak Idris akan bacakan kembali sekaligus dengan terjemahannya. Jadi teman-teman simak baik-baik ya. Ti harita apa di sarengan si ade bebenah. Ya, ulangi lagi. Ti harita apa di sarengan si ade bebenah. Artinya adalah sejak saat itu Bapak, nah apa itu kan apa ini di sini Bapak ya teman-teman, bukan bertanya, bukan. Apa ini adalah sebutan Bapak di Sunda. Sejak itu Bapak bersama dengan adik beres-beres. Nah, bebenah itu beres-beres teman-teman. Kaleresan ayah hayam nu bade nyilenglem nyaeta Sirengge. Kebetulan ada ayam yang sedang mengerami telurnya ya, mengerami telurnya, yaitu namanya Sirengge. Sirengge ini adalah nama ayam ya, nama ayam si bapak sama adik. Jadi ini adalah lanjutan cerita yang sebelumnya. Sebelumnya kan teman-teman sudah tahu ya ceritanya, itu si adik itu pingin memelihara meri. Meri itu adalah anak bebek ya. Maaf teman-teman, dulu Pak Idris bilangnya anak ayam. Bukan, meri ini adalah anak bebek atau itik gitu ya. Ini lanjutannya teman-teman. Jadi ketika si ade ini bilang ke bapaknya pengen memelihara meri, nah kebetulan ada ayam yang sedang mengerami telurnya nih teman-teman, namanya Sirengge gitu ya. Lanjutkan lagi. Endog Sirengge ku apa di lironan ku endog meri timang toha tea. Jadi telur Sirengge atau telur ayamnya bapak sama adik yang namanya Sirengge ini dicampur dengan telur bebek atau meri yang dari Mang Toha. Nah teman-teman kalau ingat ceritanya itu nyambung ya teman-teman ya. Jadi ada ayam namanya Sirengge sedang mengerami telurnya, kemudian sama bapak sama si adik ini dicampur gitu ya, dicampur dengan telur bebek dari Mang Toha gitu. Megarkan meri saur apa teh kedah ku hayam nuju nyilenglem. Jadi kalau ingin memegarkan atau ingin menetaskan telur bebek ya menjadi anak bebek gitu ya teman-teman, anak itik. Nah itu harus dierami atau harus dibantu oleh ayam, yang mengeraminya itu ayam teman-teman, biar netas gitu menjadi bebek. Nah seperti itu tuh kira-kira. Kemudian lanjutkan lagi. Margi ari ku indung meri mah, margi ari ku indung meri mah tara megar. Karena kalau dieraminya oleh oleh indung itu orang tua ya, oleh orang tuanya sendiri, oleh bebeknya sendiri, itu jarang ada yang menetas teman-teman. Jadi telur bebeknya itu kalau dierami oleh bebeknya sendiri itu jarang menetas katanya, jarang jadi, gagal terus. Nah lanjut, leres we dina waktosna anak Sirengge teh sadayana megar lalucu pisan. Nah kemudian pada saat waktunya anak Sirengge itu
menetas semuanya. Jadi telur-telur yang dierami oleh si rengge itu, si ayam tadi, itu menetas teman-teman, dan anaknya lucu-lucu sekali. Nah, seperti itu teman-teman. Itu paragraf pertama. Ya, lanjut ke paragraf kedua. Tos umur saminggu, setelah berumur 1 minggu, anak si rengge ku apa dilungsurkeun ka sisi kulah. Anak-anak si rengge, ingat si rengge itu ayam ya, anak-anak si rengge oleh bapak dimasukkan ke dalam kolam. Jadi apa namanya, anak-anak meri itu, anak bebek itu kan suka banget main air tuh, makanya sama bapak itu dibawalah ke kolam, kemudian dibiarkan gitu di dalam kolam supaya berenang gitu teman-teman. Kemudian ditutur-tutur ku si ade minangka pangangona. Jadi si ade itu terus-terusan mengikuti anak-anak si rengge itu ya, anak-anak bebek itu. Jadi kayak apa ya, diangon, kalau bahasa Sunda itu diangon ya, kalau bahasa Indonesia itu berarti dijagain lah gitu ya, dijagain terus tuh sampai si ade diikutin sampai ke kolam gitu ya teman-teman. Lanjut, ngawitan mah ngalet we anak si rengge teh mapai-mapai sisi kulah di sarada kwek bari tinggareol lalu cupisan. Jadi anak-anak si rengge itu, anak-anak bebek itu langsung pada masuk semuanya ke kolam, kemudian berenang sambil pada apa ya, mengeluarkan suara teman-teman. Kalau bebek suaranya kwek gitu ya teman-teman ya. Nah, sambil suaranya seperti itu dan sambil tinggareol katanya tuh. Jadi kayak bagian belakangnya itu, bagian belakang bebek, tahu kan? Kalau bebek itu kan lucu-lucu tuh belakangnya. Itu goyang-goyang gitu teman-teman tuh. Teman-teman kalau pernah melihat bebek renang di air, nah pasti itu lucu sekali kan ya, belakangnya itu bagian ekornya goyang-goyang teman-teman. Jadi tinggareol itu artinya goyang-goyang. Nah, selanjutnya waktos rada kagebah ku si ade aya anak si rengge nu tiku sewat kakulah. Jadi pada saat si ade itu menjaga anak rengge itu, jadi ada beberapa anak si rengge ini yang kaget gitu ya. Tikus sewat itu kaget, kemudian dia jatuh ke kolah. Ya, jatuh ke kolam ya, jatuh ke kolam. Kemudian ku si ade bade ditulungan. Kemudian si ade ini pengen menolong gitu. Menolong anak si rengge yang jatuh ke kolam tersebut. Tapi ningalieun dulurna aya nu tikus sewat bari teras kokojayan. Tapi yang terjadi adalah ketika anak si rengge itu jatuh ke kolam, bukan malah kemudian tenggelam teman-teman, tapi malah mereka tuh berenang gitu, malah senang, malah happy di kolamnya gitu. Si ade kaget tuh teman-teman ya. Lanjut, nah atuh ari brek teh nu sanesna oge lalungsur kakulah. Setelah ada yang jatuh satu ke dalam kolam, ya kan, kemudian renang. Nah, yang lain juga ternyata pada ikutan ya, pada ikutan masuk ke dalam kolam tersebut. Jadi anak si rengge ini ya, anak si rengge ini ayam teman-teman, tapi anaknya ini meri itu bebek ya, meri itu bebek karena telurnya itu kan dierami oleh ayam, kemudian menetas gitu. Jadi induknya ini ayam, tapi anaknya ini bebek. Lucu kan teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai, oke lanjut ya. Mangkaning sadayana teh aya 11. Dan semuanya itu anaknya ada 11 teman-teman. Jadi 11-11-nya itu semuanya ikut terjun ke dalam kolam ya. Jadi karena ada satu yang tadi jatuh karena kaget ya, karena kaget oleh si ade. Nah, yang lain juga ternyata ikutan masuk ke dalam kolam teman-teman. Renang semuanya itu 11 anak meri ya, 11 anak meri itu masuk semua ke dalam kolam ya untuk renang. Nah, kemudian atuh manis sibuk ting soloyong ngurilingan kulah. Dan 11 orang ini ya langsung aja gitu renang ke sana sini sing soloyong. Sing soloyong itu artinya renang ke sana kemari gitu ya, mengelilingi kolam yang ada gitu ya di air tersebut. Nah, kemudian sapalih aya nu ngojaina neulem-neuleman. Sirahna aya oge nu bari lolodok kana gawir kulah. Nah, jadi renangnya bebek itu teman-teman, ada yang kepalanya itu sambil menyelam ya kan, muncul lagi, menyelam lagi ke air, muncul lagi gitu ya. Teman-teman mungkin udah pernah juga kan melihat bebek renang di kolam. Nah, kemudian kepalanya juga sambil lolodok karena gawir kulah. Jadi palanya juga itu sambil
Jadi kayak bisa dibilang sambil matuk-matukin palanya ke kulah gitu ya teman-teman ya. Jadi lucu lah pokoknya kalau dia lucu banget gitu ya. Nah itu teman-teman itu adalah terjemahan dari 2 paragraf teks di week 4 bahasa Sunda. Nah kalau teman-teman misalkan kurang jelas boleh putar lagi videonya sampai teman-teman mengerti. Atau teman-teman minta didampingi juga sama ayah bundanya boleh ya sambil melihat videonya Pak Idris. Nah sekarang kita ke worksheetnya. Worksheetnya ada 4 ya, ada 4 soal teman-teman. Yang pertama adalah kumaha carana Ari megarkeun meri teh. Naon sababna? Nah nomor 1 itu adalah bagaimana caranya kalau kita ingin menetaskan telur meri atau telur bebek. Nah tadi sudah Pak Idris jelasin ya teman-teman. Kemudian naon sebabna? Kenapa sebabnya? Nah itu ada di paragraf pertama ya. Apa sebabnya gitu. Jadi soal pertama ini adalah bagaimana caranya kita menetaskan telur meri atau telur bebek. Kemudian apa sebabnya? Nah nomor 2. Naon anu kajadian waktu ayah hiji anak sirengge anu ti gujubar kana kulah. Jadi artinya adalah apa yang terjadi ketika ada satu anak bebek yang tercebur ke dalam kolam. Tadi sudah ya, itu ada di paragraf kedua yang tadi barusan masih hangat banget tuh Pak jelasin. Jadi ketika ada satu anak bebek yang tercebur atau masuk ke dalam kolam, kemudian yang terjadi apa? Apakah tenggelam? Apakah ada hal yang lainnya? Nah, teman-teman tadi kalau nyimak dengan baik pasti tahu jawabannya. Nomor 3, tos umur baraha anak sirengge ku apa dilungsurkeun ka sisi kulah. Nomor 3 ini setelah umur berapa ya anak-anak sirengge oleh bapak dibawa dan dimasukkan ke dalam kolam. Umur berapa anak sirengge oleh bapak dimasukkan ke dalam kolam. Nah ini gampang sekali teman-teman di paragraf 2 ya. Terakhir nomor 4, kumaha tingkah si ade waktos ningali anak sirengge ti gujubar kana kulah. Artinya adalah bagaimana sikap si ade ketika si ade melihat salah satu anak sirengge ini tercebur ke dalam kolam. Ini juga tadi sudah ya. Jadi pertama-tamanya tuh si Ade ngelihat ada satu anak si rengge ini masuk ke dalam kolam. Dia sikapnya seperti apa tuh? Ya kan? Dia sempat mau ya pokoknya Pak Idris nggak bisa ngasih jawabannya. Yang pasti kamu silakan putar lagi tadi yang Pak Idris jelaskan di videonya dan dijawab di worksheetnya. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari Pak Idris. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Dan kalau belum paham juga teman-teman nanti boleh diputar lagi videonya atau boleh japri juga ke Pak Idris, boleh tanya misalkan Pak katanya ini kata ini apa sih artinya, boleh ya teman-teman ya. Oke itu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.